Shalom bagi kita semua. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita belajar bersama-sama dari satu kebenaran firman Tuhan dengan judul atau topik tentang Maria Magdalena dengan tema dari gelap menjadi terang dunia. Adapun teksnya terambil dari Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 18. Kita akan belajar siapa sih Maria Magdalena ini dan apa-apa saja yang bisa kita teladani dari hidupnya, bagaimana dia setelah berjumpa dengan Yesus, dan bagaimana dia mengabdikan hidupnya untuk mengasihi dan melayani Yesus, serta melayani gereja sampai akhir hayat. Mari kita membaca terlebih dahulu di dalam teks Alkitab kita, yaitu Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Saya tidak membaca sampai ayat seperti yang saya sebutkan tadi, tetapi saya bacakan sampai ayat 11. Mari kita lihat dan kita simak bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid-murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menyengguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Nanti bisa dibaca sampai ayat selanjutnya di rumah masing-masing. Pelajaran dari seorang sosok Maria Magdalena yang pertama adalah supaya kita mengerti tentang siapa Maria Magdalena. Ternyata Maria Magdalena ini adalah orang yang pernah kerasukan 7 roh jahat. Itu yang pertama. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana Maria Magdalena sebelum berjumpa dengan Yesus, dengan setelah dia berjumpa dengan Yesus, maka yang pertama kita lihat bahwa Maria Magdalena ini kerasukan 7 roh jahat. Ini tertulis di dalam Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3 dikatakan, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jadi Yesus di dalam catatan Alkitab memiliki satu kesukaan untuk memberitakan Injil dari kota ke kota, dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tentu ini satu teladan yang sangat baik yang perlu diterapkan oleh para pelayan-pelayan hari ini. Sehingga para pelayan itu tidak hanya melayani mimbar, tidak hanya melayani agenda, tetapi perlu pelayanan dari pintu ke pintu, dari lorong ke lorong, dari gang ke gang, dari jalan ke jalan, dan seterusnya. Karena harusnya pelayanan itu lebih banyak dilakukan di luar gereja. Kalau di dalam gereja itu paling 2 jam 1 minggu. Tetapi di luar itu ada banyak pelayanan-pelayanan yang harus dikerjakan. Di dalam teks ini dikatakan, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah.
Kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari tujuh roh jahat. Dalam teks ini kita membaca bahwa Maria ini bukan hanya dirasuk oleh roh jahat, tetapi memiliki berbagai penyakit. Artinya bahwa Maria ini orang yang sangat-sangat terpuruk secara fisik, orang yang sangat terpuruk secara mental, secara jiwa, apalagi secara roh. Biasanya orang yang dirasuki oleh setan adalah orang yang rohnya, jiwanya itu rusak. Dan itu terus berdampak kepada fisiknya, tubuhnya. Jadi roh jahat ini dikatakan sebagai penyebab penyakit fisik dan psikis atau penyakit psikologi. Maka karena ini dipastikan bahwa Maria ini seorang yang sangat-sangat menderita. Kalau kita berbicara tentang orang yang dirasuk oleh roh jahat, kita di dalam pelayanan beberapa kali bertemu dengan orang yang dirasuk oleh roh jahat. Jika orang itu sudah dirasuk oleh roh jahat dalam waktu yang lama, maka dia akan kacau. Berpakaian juga kacau, ya, cara makannya juga kacau, cara tidurnya juga kacau, cara merawat dirinya semuanya kacau. Apalagi disebut di sini bahwa disembuhkan dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit. Artinya sudah terjadi kompleks penyakit jasmani, penyakit rohani terjadi kepada seorang Maria Magdalena. Maka dapat dipastikan bahwa dia di sini tubuhnya rusak, jiwanya rusak, dan rohnya rusak. Tetapi apa yang terjadi ketika Yesus berjumpa dengan dia atau dia berjumpa dengan Yesus? Maka jelas dikatakan di sini, disembuhkan dari roh-roh jahat. Disembuhkan dari berbagai penyakit. Inilah latar belakang seorang Maria Magdalena sebelum berjumpa dengan Yesus. Bahwa dia manusia yang tidak memiliki arti. Dia manusia yang tidak memiliki daya guna bagi orang lain. Justru bisa disebut dia menjadi beban. Dia bisa menakutkan bagi orang. Dia mengganggu orang dan lain sebagainya. Dan itu terjadi kehampaan dalam jiwanya, kehampaan dalam batinnya. Dan itulah seorang Maria Magdalena sebelum mengenal Yesus. Tetapi setelah Maria Magdalena, apa yang bisa kita apa? Setelah Maria Magdalena berjumpa dengan Yesus, apa yang terjadi dalam perjalanan hidupnya? Maka di dalam Lukas pasal 8 ayat 2 sampai 3 di sini dikatakan bahwa Maria Magdalena ini menjadi donatur dalam pelayanan Yesus. Dikatakan di dalam Lukas 8 ayat 2 sampai 3, kedua belas muridnya bersama-sama dengan Yesus dan juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari tujuh roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ternyata Maria Magdalena yang dirasuk oleh tujuh roh jahat adalah seorang wanita kaya. Kalau kita melihat dengan nama-nama wanita yang bersama dengan Maria Magdalena dalam melayani, di sini disebut Yohana istri Kuza, bendahara Herodes. Herodes itu raja. Artinya Maria Magdalena ini seorang yang punya kedudukan, punya lingkaran pergaulan di kalangan elit. Artinya dia seorang yang kaya. Berarti bisa juga kita katakan rupanya kekayaan tidak bisa membebaskan Maria Magdalena dari kerasukan roh jahat. Justru kalau kita melihat sekarang ini banyak orang karena kekayaan jadi menjadi kerasukan. Rupanya kekayaan itu tidak bisa membebaskan Maria Magdalena dari kehampaan jiwa. Rupanya kekayaan itu tidak bisa membebaskan Maria dari ikatan roh jahat atau dari berbagai penyakit lainnya. Itu jelas sekali. Ya, jelas sekali tidak bisa dibebaskan oleh kekayaan. Tetapi banyak orang justru karena kekayaan menjadi terikat dengan setan. Karena kekayaan orang terikat dengan dosa. Oleh karena kekayaan manusia mengalami jiwa yang hampa. Itu kenyataannya. Tetapi Maria Magdalena setelah berjumpa dengan Yesus, maka dia membaktikan dirinya untuk mendukung pelayanan Yesus.
bahkan disebut di sini dia sebagai seorang donatur. Maka kita bertanya-tanya, selama Yesus melayani dengan murid-murid yang setiap hari berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa, siapakah yang menopang pelayanan Yesus dengan para rasul? Tentu salah satu di antaranya adalah Maria Magdalena yang seorang mantan yang dirasuki oleh 7 roh jahat. Maka kalau kita membaca di dalam Amsal pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayat 10 di sana dikatakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jadi kita harus memuliakan Tuhan dengan harta kita. Apa yang Tuhan titipkan kepada kita harus kita kelola dengan begitu baik untuk kemuliaan Tuhan. Sebagaimana Maria Magdalena setelah berjumpa dengan Yesus, maka dia melayani, dia menopang pelayanan dengan sungguh-sungguh. Bahkan nanti kalau kita melihat perjalanan hidup Magdalena, dia tidak hanya menopang pelayanan, tetapi dia sendiri melibatkan diri dalam pelayanan. Bahkan dia menjadi saksi, menjadi terang Injil Kristus bagi banyak orang. Coba kita membaca di dalam Amsal pasal 3. Kita baca dulu ya, Amsal pasal 3 ini apa dikatakan di sini. Amsal pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayat 10 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Muliakan Tuhan. Bagaimana cara kita memuliakan Tuhan dengan harta kita? Maka tentu kita harus menjadi penopang dalam pelayanan. Kalau berbicara tentang uang dan pelayanan, uang itu netral. Tata kelola uang itu yang perlu diperhatikan. Kalau kita berbicara tentang dukungan dalam pelayanan, maka di dalam Alkitab ada beberapa bentuk persembahan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita praktekkan. Di antaranya ada persembahan ucapan syukur, yaitu bentuk ucapan syukur umat Kristen atas berkat yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Jadi ini ucapan syukur, kita contoh mengalami sesuatu hal yang luar biasa, maka kita memberikan persembahan syukur kita. Ucapan syukur kita karena kita ditolong oleh Tuhan, karena ada mujizat terjadi, karena ada kebaikan, ada kemudahan yang terjadi dalam perjalanan hidup, maka kita menaikkan ucapan syukur dan kita memberikan persembahan. Ada juga yang namanya persembahan buah sulung. Persembahan ini berupa hasil panen pertama atau hasil pertama yang diberikan Tuhan sebagai bentuk syukur atas berkatnya. Jadi hasil pertamanya diserahkan pada Tuhan. Tapi ada juga persembahan persepuluhan, memberikan 10% dari pendapatan untuk gereja atau kepentingan pelayanan. Ini semua harus kita lakukan, tetapi dengan cinta kasih. Ada juga yang namanya persembahan diakonia, yaitu persembahan yang diberikan untuk mendukung pelayanan diakoni, yaitu menolong sesama yang membutuhkan. Apakah itu kebutuhan sekolah, apakah itu kebutuhan tentang perobatan, apakah itu kebutuhan untuk sesuatu yang lain dan orang itu sangat-sangat membutuhkan. Tapi ada juga namanya persembahan misi, yaitu persembahan khusus yang diberikan untuk mendukung kegiatan misi gereja atau organisasi keagamaan, termasuk bagaimana mempersiapkan orang-orang dalam memberitakan Injil ke pedesaan, atau mungkin ke tempat-tempat terpencil, atau ke daerah-daerah yang sulit terjangkau. Semua bentuk-bentuk persembahan ini dapat kita lakukan. Memang sekarang ini ada polemik orang boleh nggak memberi persembahan persepuluhan dan lain sebagainya. Saya mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan persembahan. Tidak ada masalah persembahan apapun itu, lakukanlah karena cinta kepada Tuhan. Lakukanlah sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Memang yang menjadi bermasalah itu sekarang ini yang harus menjadi perhatian adalah tata kelola persembahan. Saya masih menemukan contoh ya, di dalam satu ibadah atau dalam satu gereja, persembahan itu dipakai untuk membeli alkohol sambil minum di konsistori atau di tempat tertentu sambil makan tabul. Ini contoh-contoh penggunaan persembahan yang tidak tepat. Apalagi kalau sampai dikorupsi dan lain sebagainya. Jadi apapun bentuk persembahan itu lakukan dengan cinta kasih. Tetapi gereja harus bertanggung jawab untuk mengelolanya dengan tepat. Harus digunakan itu untuk kepentingan pelayanan gereja.
tidak boleh untuk kepentingan pribadi semata. Maka penggunaannya harus tepat guna, harus benar di mata Tuhan. Seringkali orang mempermasalahkan persembahan. Persembahan itu netral karena uang itu benda mati, itu netral. Uang itu tidak boleh menjadi tuan di tengah-tengah pelayanan, karena gereja juga banyak jadi ribut gara-gara duit, atau pelayanan menjadi mandek gara-gara tata kelolanya. Jadi kalau kita melihat tentang Maria Magdalena, dia seorang donatur dalam pelayanan. Kita rindu bahwa keluarga kita ini menjadi donatur dalam pelayanan. Seperti kami di tempat ini, hidup dalam pelayanan karena ada donatur khususnya dari keluarga yang menopang, sehingga bisa memberitakan Injil kepada mereka-mereka yang membutuhkan keselamatan, membutuhkan terang, membutuhkan kelepasan, membutuhkan kemerdekaan atas dosa mereka, atas ketidakpastian hidup mereka. Yang berikut, mari kita melihat tentang siapa Maria Magdalena. Maria Magdalena ternyata di dalam Alkitab dia disebut sebagai wanita yang setia. Ya, kalau kita melihat di dalam catatan Alkitab, Maria Magdalena ini terus mengikuti Yesus dalam perjalanan pelayanannya, bahkan hingga Yesus disalib. Artinya kemana Yesus pergi, Maria Magdalena memberikan hidupnya, memberikan hatinya, memberikan pengabdiannya untuk mendampingi para pelayanan itu, untuk menjadi donatur, untuk menjadi penyokong pelayanan. Bahkan Maria bukan hanya memberikan uangnya, tapi dia memberikan dirinya, dia memberikan waktunya, dia memberikan hidupnya, dia memberikan segala-galanya untuk Kristus, untuk kemuliaan Kristus. Kalau kita membaca semua Injil, baik Markus, Matius, dan Lukas, menuliskan bagaimana Maria Magdalena melihat penyaliban Yesus. Kalau kita berbicara tentang penyaliban Yesus, ketika Yesus ditangkap sampai disalib, kenyataan di sana bahwa murid-murid itu melarikan diri. Murid-murid semua melarikan diri. Walaupun memang ada yang kemudian melihat dari jauh. Bahkan kalau kita membaca, seorang Petrus pun yang notabene sebagai seorang yang terlihatan paling paling vokal di antara murid-murid itu, sampai menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi kenyataannya, Maria Magdalena justru mendekat kepada Yesus. Maria ini orang yang setia kepada Yesus. Maka boleh dikatakan begini ya, Maria pada waktu itu. Semua orang boleh meninggalkan Yesus, tetapi aku tidak. Sekalipun 12 murid atau 70 murid, bahkan Petrus sekalipun menyangkal Yesus 3 kali. Tapi Maria tetap setia. Dia mendekat, dia boleh melihat bagaimana perjalanan hidup Yesus itu sendiri. Bahkan ketika Yesus dikuburkan, yang lain meninggalkan kubur itu kubur yang kosong, tetapi Maria Magdalena menantikan Yesus dalam kubur. Nanti kalau kita baca di dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Jadi sebenarnya Maria ini pergi ke kubur. Karena dia melihat kubur itu kosong, maka dia kembali ke rumah. Dia beritakan kepada para rasul. Kemudian para rasul itu pergi ke kubur. Begitu para rasul itu melihat kubur kosong, atau Petrus dan Yohanes atau siapa itu, yang satu orang lagi melihat kubur kosong, mereka pulang ke rumah, Maria tetap ada di kubur itu dan dia menangis. Sampai Yesus datang menjumpai dia. Jadi dari sini kita belajar bahwa cinta sejati kepada Kristus itu tidak akan pernah lari dari penderitaan, bahkan ancaman sekalipun. Cinta sejati kepada Kristus berarti bersedia berkorban segalanya untuk Kristus yang dicintai. Kalau kita melihat bagaimana memang kesaksian daripada para martir gereja oleh karena cintanya kepada Kristus, bagaimana gereja itu selalu mengutamakan Kristus, bahkan mereka rela mempersembahkan hidup mereka, nyawa mereka, segala-galanya demi Injil. Sangat berbeda dengan cinta palsu, ya, seperti Yudas yang hanya mau senangnya saja. Jadi Maria ini memiliki cinta kasih yang sungguh kepada Kristus, sehingga dia tidak peduli dengan hal apapun, bahkan dia siap mengorbankan dirinya untuk kemuliaan Kristus. Maka perlu kita belajar dari catatan Injil Markus 13 ayat 13 dikatakan, kamu akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Jadi dibutuhkan kesetiaan di dalam mengiring Tuhan. Butuh komitmen, butuh konsistensi pengabdian
di dalam mengiring Tuhan. Sehingga kita tidak dicap menjadi orang Kristen suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin. Tetapi kita orang Kristen yang terus berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Tetap menyala-nyala. Tetap bersemangat untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Itu namanya setia. Jadi perjalanan hidup seorang Maria di dalam mengabdi kepada Yesus, dia setia. Sejak dia berjumpa dengan Yesus, bahkan sampai matinya, seorang Maria Magdalena, dia orang yang setia kepada Tuhan. Kita akan lihat berikutnya ya. Maria ini menjadi saksi pertama bagi kebangkitan Yesus. Ya, dialah yang pertama kali menyaksikan kebangkitan Yesus, bahkan dialah yang pertama kali dijumpai oleh Yesus. Dan itu berbicara karena kesetiaannya, karena hatinya yang sungguh, karena cintanya yang rela berkorban. Karena begitu setianya Maria sampai-sampai ia menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus ketika ia dan para wanita lain mengunjungi makam Yesus saat pagi-pagi benar. Di dalam Yohanes 20 ayat 11-18 diceritakan bahwa Maria Magdalena orang yang pertama menyaksikan kebangkitan Yesus. Kemudian Maria Magdalena memberitahukan kepada murid-murid yang lain bahwa Yesus bangkit seperti yang diperintahkannya. Dan seterusnya kita bisa baca di dalam beberapa ayat-ayat Alkitab yang sudah tertulis dalam teks ini. Sangat luar biasa. Maka dari sini, maka gereja nanti akan kita lihat bahwa Maria ini gelari rasul yang diutus Kristus kepada para rasul tentang kebangkitan. Jadi sungguh Maria ini seorang wanita yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Jadi dia pernah memang memiliki masa lalu yang suram. Bagaimana dia dirasuk oleh roh jahat. 7 roh jahat. Artinya dia sudah tidak punya nilai hidup, tidak pernah tujuan hidup, tidak punya makna hidup, hidup di dalam kegelisahan dan ketakutan dan lain sebagainya. Tetapi begitu dia dibebaskan, dimerdekakan, diselamatkan oleh Yesus, maka seluruh hidupnya dia persembahkan untuk melayani Yesus. Mari kita melihat bagaimana Maria Magdalena ini dalam catatan sejarah. Maria Magdalena memiliki peran penting dalam gereja Kristen awal. Gereja mula-mula menganggap bahwa Maria ini adalah rasul dari para rasul. Rasul yang diutus kepada para rasul. Sungguh luar biasa ya. Sampai gereja menghormati Maria dengan sebutan rasul dari para rasul. Karena dia diutus oleh Yesus untuk memberitakan berita kebangkitan pertama kali kepada para murid-murid. Karena ia adalah orang yang pertama menyampaikan berita kebangkitan Yesus itu. Maka gereja menghormati Maria ini sebagai seorang kudus dan menjadikan Maria Magdalena sebagai teladan setiap orang Kristen yang dengan tulus hati berjuang mengejar kekudusan. Jadi Maria Magdalena itu dipandang sebagai seorang yang tulus dalam mengiring Yesus. Sejak berjumpa dengan Yesus sampai dia meninggal, dia tulus menyerahkan hidupnya untuk melayani Yesus dan dia hidup dalam kekudusan. Sehingga seorang Paus Santo Gregorius memaklumkan keteladanan seorang Maria Magdalena sebagai wanita yang menemukan hidup baru dalam Kristus. Maka gereja memperingati tentang Maria Magdalena pada tanggal 22 Juli. Jadi kalau gereja ortodoks atau gereja-gereja purba memperingati tanggal 22 Juli sebagai hari kudus untuk mengenang seorang Maria Magdalena. Ada catatan di sekitar abad ke-8, ada satu keterangan dalam sumber-sumber Kristen tentang keberadaan ada satu gereja di Magdala yang konon dibangun di atas lahan bekas rumah Maria Magdalena, tempat Yesus membebaskannya dari 7 roh jahat. Jadi di mana Maria Magdalena tinggal, yaitu di Magdala, di situ ditemukan ada satu gereja. Dan menurut catatan gereja, rupanya gereja yang ada di Magdala itu adalah rumah Maria. Artinya dia menyerahkan rumahnya, dia mempersembahkan rumahnya menjadi gereja bagi kemuliaan Tuhan. Sungguh luar biasa. Bukan hanya hidupnya menjadi gereja, tapi rumahnya pun menjadi bangunan gereja supaya Injil diberitakan. Maka dikatakan menurut salah satu tradisi gereja timur yang didukung oleh uskup dan sejarawan gereja barat Gregorius dari Tours itu, Maria Magdalena dikabarkan ini hijrah bersama Bunda Maria ke Efesus di Asia Kecil.
Jadi setelah Yesus naik ke surga, maka Maria Magdalena mendampingi Maria ibu Yesus sampai akhir hayatnya. Dan ibu daripada Yesus itu meninggal di Efesus. Di situ ya. Dan yang mendampingi sampai masa tuanya itu adalah Maria Magdalena. Bahkan ada dua catatan ya. Kalau ada yang mengatakan Maria Magdalena pun meninggal, wafat di tempat yang sama, yaitu di kota Efesus yang dikuburkan bersama dengan Bunda Maria. Walaupun nanti ada satu catatan mengatakan bahwa setelah Bunda Maria meninggal, maka Maria Magdalena itu kembali melayani, memberitakan Injil, dia mendampingi Yohanes untuk terus melayani dan memberitakan Injil kebenaran. Jadi sungguh luar biasa ya, seorang Maria Magdalena ini memiliki hidup yang sungguh, hidup yang kudus, hidup yang setia dalam melayani Tuhan. Kita melihat Bapak Ibu yang terakhir ini, Maria Magdalena dan telur Paskah. Ada satu tradisi di gereja Kristen Ortodoks untuk saling berbagi telur Paskah, di mana cangkangnya itu sudah diwarnai dan digambar teristimewa pada hari Minggu Paskah. Nah, kalau di gereja kami di sini, setiap Paskah itu dibagi telur, tapi tidak diwarnai. Saya nggak tahu di gereja kita yang lain ya. Di mana dipandang bahwa telur ini melambangkan kehidupan baru dan juga melambangkan bangkitnya Kristus dari dalam kubur. Di kalangan Kristen Ortodoks Timur, umat itu saling berbagi telur Paskah sambil berucap, Kristus sudah bangkit. Jadi ada satu tradisi gereja membagi telur itu, dan setiap mereka membagi telur itu mengatakan Kristus sudah bangkit. Kenapa ada gereja membuat perayaan Paskah dengan membagi telur? Menurut salah satu tradisi rakyat, sesudah wafat dan kebangkitan Yesus, Maria Magdalena ini dia dikatakan bahwa dia memanfaatkan kedudukannya untuk diundang ke perjamuan yang digelar Kaisar Romawi Tiberius. Jadi kan Maria Magdalena ini kan orang kaya sebenarnya dan orang yang tersohor. Kenapa? Karena wanita yang menjadi teman-teman dia dalam pelayanan itu termasuk Bendahara Herodes. Bahkan ada tadi namanya Susan. Susan itu biasanya nama-nama seorang yang sangat penting di dalam satu kerajaan. Susan itu ya. Jadi Maria ini dia memanfaatkan kedudukannya untuk diundang dalam satu perjamuan yang digelar oleh Kaisar Romawi Tiberius. Maka Maria ini tak kala berjumpa dengan Kaisar Tiberius, Maria itu sedang memegang sebutir telur biasa, seraya berseru, Kristus sudah bangkit. Jadi Maria ini memegang satu telur di tangannya, dan dia mengatakan, Kristus sudah bangkit. Ketika Kaisar mendengar apa yang dikatakan oleh Maria, Kristus sudah bangkit, maka Kaisar ini tergelak. Tergelak artinya terbahak-bahak, tertawa dia, tertawa mengejek. Dan Kaisar Tiberius itu berkata bahwa Kristus bangkit dari antara orang mati itu sama muskilnya atau sama sulitnya, sama sukarnya, dan sama peliknya dengan telur di tangannya berubah warna menjadi merah saat itu juga. Jadi Kaisar Tiberius itu, Kristus bangkit, hahaha, mana mungkin? Nggak mungkin Kristus bangkit. Sama sulitnya Kristus bangkit dengan telur yang kau pegang itu dapat berubah menjadi merah. Ah, begitu. Jadi diejek Maria ini. Nggak mungkin Kristus bangkit. Kalau Kristus bisa bangkit sama seperti telur di tanganmu itu dapat berubah menjadi merah. Tetapi kenyataannya sebelum Kaisar selesai berbicara, telur yang dipegang oleh Maria Magdalena dikatakan berubah warna menjadi merah cerah. Dan Maria Magdalena akhirnya memberitakan Injil kepada seisi istana kaisar. Luar biasa. Jadi seorang Maria Magdalena memberitakan Injil di hadapan Kaisar Tiberius pada saat itu. Ini menurut sebuah catatan sejarah. Dan itulah tokoh Maria Magdalena yang luar biasa, yang harus menginspirasi kita, yang harus mendorong kita untuk lebih sungguh lagi melayani Kristus, mencintai Kristus di atas segala-galanya. Jadi penutup renungan kita dari sosok Maria Magdalena, maka kita bisa melihat perjumpaan Maria Magdalena dengan Yesus, mengubah dia dari seorang hamba dosa menjadi hamba kebenaran, mengubah dia keluar dari kegelapan yang dicengkeram oleh tujuh roh jahat, sehingga dia menjadi terang dunia, menjadi saksi gereja sepanjang masa. Dia yang hidup suram
hidup yang tidak ada arti, hidup yang gelisah, hidup yang rapuh, dia bisa menjadi saksi Kristus, menjadi terang Kristus sepanjang masa. Dia yang hidup najis di mata dunia oleh karena dirasuk oleh setan, dia menjadi seorang yang hidup suci. Inilah perenungan untuk kita malam hari ini dari seorang sosok Maria Magdalena. Kiranya kisah Maria Magdalena ini menjadi berkat dan menjadi teladan iman bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima. Mampukan kami untuk mengabdikan hidup kami, mengasihi dan melayani Tuhan, melibatkan diri dengan sepenuh hati, sepenuh waktu kami, melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami yang mendengar, dan biarlah hati kami sungguh-sungguh setia dan taat kepada kebenaran-Mu tiap-tiap hari. Hanya kepada Bapa dalam nama Yesus kami berdoa. Terpujilah selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya.